Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM 22210014, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum baru di sekolah. Yang pertama, pendahuluan. Perubahan kurikulum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru yang kini mulai diimplementasikan di berbagai jenjang pendidikan. Dirancang untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kritis, mandiri, dan berjiwa gotong royong, sebagaimana digariskan dalam profil pelajar Pancasila. Namun, keberhasilan implementasi kurikulum ini tidak bisa dicapai dengan secara instan. Diperlukan kesiapan dari berbagai pihak, terutama pihak sekolah sebagai pelaksanaan utama, mulai dari pemahaman terhadap struktur dan prinsip kurikulum, peningkatan kompetensi guru, hingga perencanaan strategis dan evaluasi pembelajaran yang berkesinambungan. Proses ini menuntut sinergi antar stakeholder pendidikan serta kesediaan untuk terus berinovasi dan melakukan refleksi demi mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada siswa. Yang selanjutnya, langkah-langkah mengimplementasikan kurikulum baru di sekolah. Yang pertama, sosialisasi dan pemahaman kurikulum. Jadi, langkah awal adalah memastikan seluruh pihak sekolah memahami tujuan dan prinsip dasar kurikulum baru. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi internal oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan, serta pelatihan-pelatihan awal. Pemahaman ini mencakup struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi berbasis kompetensi. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, di mana implementasi tidak akan berhasil tanpa kesiapan guru. Maka dari itu, sekolah harus memfasilitasi pelatihan intensif bagi guru-guru agar mereka siap mengembangkan perangkat ajar, seperti modul ajar dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik kurikulum baru. Guru juga perlu dilatih untuk menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, perencanaan strategis di sekolah. Jadi, setelah guru memahami kurikulum, sekolah itu wajib menyusun perencanaan strategis sebagaimana penyesuaian kalender pendidikan, terus penataan waktu untuk proyek dan pembelajaran reguler, selanjutnya pengelolaan sarana prasarana, dan penyusunan jadwal pelajaran yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kurikulum mulai diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya menyampaikan materi. Siswa didorong untuk lebih aktif berpikir kritis dan bekerja sama dalam kegiatan kelas maupun proyek tematik. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara formatif dan sumatif dengan pada perkembangan kompetensi siswa, bukan hanya nilai dan angka. Yang kelima, monitoring, evaluasi, dan refleksi, di mana langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi, sekolah perlu rutin meninjau pelaksanaan kurikulum melalui rapat evaluasi, supervisi pembelajaran, dan umpan balik dari siswa dan orang tua. Dari evaluasi ini, sekolah bisa melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan agar implementasi menjadi lebih optimal dan waktu ke waktu. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Jadi,
Implementasi kurikulum merdeka merupakan langkah besar dalam memajukan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan karakter. Dengan mengikuti langkah-langkah strategis seperti sosialisasi, pelatihan guru, perencanaan di tingkat sekolah, pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan kontekstual, serta evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar lebih adaptif, relevan, dan berpihak pada murid. Diperlukan komitmen dan kerjasama dalam seluruh elemen, sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, siswa, serta dukungan orang tua, agar kurikulum ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, melainkan benar-benar hidup dalam praktik. Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara bertahap dan konsisten, sekolah dapat mengimplementasikan kurikulum baru dengan baik, menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berpusat pada perkembangan siswa secara utuh. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.